justru dipaksa bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek bioremediasi ini, apakah tegak hukum dan adil apabila terdakwa yang baru 6 bulan menjabat sebagai manajer lingkungan di PT CPI kemudian dipersalahkan dan harus bertanggung jawab atas kegiatan yang sudah berlangsung sejak 5 tahun sebelumnya? Majelis Hakim yang mulia, bahwa pemahaman kami atas konstruksi pertanggungjawaban pidana sangatlah sederhana. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan dan tidak ada perbuatan maka tidak ada tanggung jawab. Sehingga tidak masuk di nalar kami ketika dipaksakan pertanggungjawaban atas proyek bioremediasi yang telah berlangsung sejak 2006 kepada terdakwa dalam jabatannya selaku manajer lingkungan. Padahal terdakwa baru menjabat sebagai manajer lingkungan pada bulan Juni 2011 dan selain itu, tupoksi manajer lingkungan tidak ada yang menyatakan tanggung jawab atas proyek bioremediasi. Dakwaan penuntut umum yang demikian ini amat keliru, tidak berdasar dan yang terpenting juga tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan. Sehingga kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami penasihat hukum dan terdakwa Endah Rumbianti sendiri masih percaya, masih yakin pada supremasi hukum yang dijunjung di negara ini, tercinta ini. Kami percaya pada nilai-nilai luhur bangsa ini dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hati nurani dan keyakinan atas kebenaran yang hakiki akan mengalahkan segala paradigma. Tidak ada keraguan kami sedikit pun pada ketua majelis dan hakim-hakim anggota majelis yang mulia. Dalam persidangan yang agung ini akan dihasilkan putusan yang seadil-adilnya atas terdakwa. Karena Tuhan tidak akan salah. Dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan berkehendak melalui tangan-tangan majelis hakim yang mulia. Tanggapan atas dalil-dalil penuntut umum dalam replik. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah kami mendengar, membaca, serta mencermati replik penuntut umum yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan pengadilan tipikor pada Senin 24 Juni 2013, walaupun tidak ada hal-hal maupun bukti baru yang mendukung surat dakwaan ataupun tuntutan penuntut umum, namun kami merasa perlu untuk menyampaikan tanggapan atas replik penuntut umum tersebut, sehingga dapat meluruskan kekeliruan mengenai fakta material dalam perkara akuo, sebagaimana akan kami uraikan dalam duplik ini. Bahwa dalil-dalil penuntut umum dalam repliknya akan kami tanggapi satu demi satu sebagai berikut. A. Mengenai penggalangan opini, kami menolak dan sangat berkeberatan dengan tuduhan tendensius dari penuntut umum dalam repliknya yang menyebutkan bahwa penasihat hukum dan juga terdakwa telah melakukan upaya penggalangan opini media. Kalaupun beberapa media massa memuat pernyataan-pernyataan dari penasihat hukum, terdakwa, PT CPI maupun pihak-pihak lain yang ternyata memiliki opini senada mengenai terjadinya kriminalisasi atas kontraktor kerja KKS Migas, hal ini seharusnya disikapi secara bijak karena memperlihatkan kenyataan adanya keresahan masyarakat akan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai hak dasar manusia maupun kebebasan pers merupakan pilar-pilar demokrasi yang harus dijaga di negeri yang kita cintai ini. Bahwa tidak pada tempatnya apabila penuntut umum mengeluhkan bahwa sesama penegak hukum seharusnya beradu argumentasi di pengadilan, bukan berkoar-koar di luar pengadilan menggalang opini, karena justru pihak Kejaksaan Agunglah yang pertama kali mengeluarkan opini di media mengenai dugaan korupsi pada proyek bioremediasi PT CPI. Serta keterlibatan para terdakwa termasuk Endah Rumbianti dalam tindak pidana yang dituduhkan. Akibatnya, para terdakwa faktanya pertama kali mengetahui bahwa dirinya telah dijadikan sebagai tersangka dalam perkara akuo adalah melalui pemberitaan-pemberitaan tersebut. Justru karena gempuran pemberitaan yang diawali dari statement-statement pihak Kejaksaan Agunglah yang kemudian memicu rekan-rekan wartawan
untuk menelisik kebenaran dari statement-statement tersebut dalam rangka mendapatkan pemberitaan yang berimbang, apalagi mengingat statement yang disampaikan terkadang berubah-ubah. Sebagai contoh, dalam pemberitaan terkait dengan perhitungan kerugian negara, dalam pemberitaan 17 Maret 2012, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa PT CPI diduga merugikan negara sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,43 triliun. Sedangkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam pemberitaan tanggal 16 Maret 2012 menyatakan bahwa negara dirugikan 23 juta dolar atau sekitar 200 miliar. Kami percaya pers yang bebas merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum karena menjamin akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pemberitaan media massa merupakan perpanjangan asas persidangan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat luas dapat memperoleh akses terhadap jalannya persidangan perkara ini. Bahwa pemberitaan yang seakan mengkritisi proses pemeriksaan perkara akuo oleh Kejaksaan Agung hingga sampai harus berlanjut pada sidang pengadilan tidaklah lepas dari komentar berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, praktisi migas, organisasi masyarakat maupun masyarakat biasa yang menyoroti kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Tidak kurang, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala SKK Migas, Menteri ESDM, Komisi 3 DPR, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, LSM Lingkungan, AISEL, Ikatan Alumni dari berbagai universitas besar, diantaranya ITB, UI, IPB, Trisakti, ITS, Perbanas, dan puluhan lainnya telah turut menyuarakan kepeduliannya atas perkara ini.